Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini saya akan bahas mengenai jambu air madu teman-teman ya. Tabu lampot jambu air madu. Kita pakai pot 50 teman-teman. Kita pakai pot 50 dan kebetulan ketika saya buat video ini atau saat ini kondisinya sedang pertumbuhan vegetatif ya, jadi munculnya tunas-tunas baru, daun-daun muda. Nah, oke. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini umumnya mayoritasnya potensi untuk muncul bakal bunga itu tipis teman-teman ya, tipis. Nah ini bisa terjadi karena kandungan airnya banyak, maksudnya konsumsi airnya banyak, lalu kemudian konsumsi pupuknya juga banyak, pupuk kandangnya ya, kemudian pupuk yang kandungan NPK-nya banyak. Oke teman-teman ya, kemudian biar runut kadang mungkin biasanya kan saya kalau bikin video itu sepotong-sepotong ya, sebatas perawatan saja, kemudian pemupukan saja atau pembuangan daun saja. Nah kali ini kita akan membahas secara full ya tabu lampot jambu air madu. Dan di video-video saya sebelumnya saya sudah sampaikan ya cukup banyak sih tentang jambu air madu ya, bahkan udah banyak juga yang udah berbuah. Jadi jambu air madu ini barangkali ya untuk level jambu air yang di tabu lampot ini paling cepat berbuah teman-teman ya. Nah ini biar bisa bisa menjadi acuan buat teman-teman semuanya. Kalau mau pelihara jambu air, jenis jambu air yang paling cepat berbuah adalah jambu air madu. Oke, kemudian berikutnya adalah kita mau pembibitan apa, mau perbanyakan apa nyarinya ya teman-teman. Nah kebetulan kalau di depan saya ini adalah dia okulasi atau sambung pucuk ya teman-teman ya. Jadi batang bawahnya yang ini diambil dari pohon atau dari biji teman-teman ya. Ini dari biji, ini kelihatan ya teman-teman, ini dari biji. Lalu kemudian batang ke atasnya ini atau entresnya itu diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah ya. Ini batang bawah dari biji atau sliding istilahnya ya. Kemudian batang atasnya atau entresnya itu diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Nah kemudian mungkin ada yang bertanya idealnya jaraknya seperti apa. Nah bisa jadi tiap orang tidak sama teman-teman ya dalam menyikapi jarak permukaan tanah dengan ranting terbawah itu seperti apa. Nah kalau saya tipikalnya kalau memang di sini ada potensi untuk muncul tunas baru, nah itu akan saya pertimbangkan untuk saya rawat teman-teman. Jadi kan ada yang harus panjang sekian senti. Nah saya kadang-kadang melihatnya dari unsur keindahan saja sih. Jadi ketika tunas baru atau batang ranting baru ini dari tanah itu sekitar sejengkal, itu saya seneng banget teman-teman. Tapi kalau joroknya tinggi banget, nah itu kalau kita nanamnya di pot ya kayaknya gimana gitu ya. Itu kan subjektif, kembali ke masing-masing penghobi sih mau seperti apa. Orang saya bicara tentang media tanam saja mungkin beda tempat kan beda juga, disesuaikan juga dengan kondisinya. Mungkin kalau tanah di Jawa ya mungkin subur-subur, beda dengan tanah di Kalimantan kan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ya kita juga harus menyesuaikan. Kita nggak bisa kemudian apa yang kita dapat di YouTube kita bisa terapkan di tempat Anda masing-masing, pasti nggak mungkin karena kan wilayahnya pasti beda-beda teman-teman. Nah setidaknya kita memang perlu mencoba. Artinya ketika saya mencoba itu bukan berarti terus kemudian saya sudah mengetahui semuanya ilmu itu, enggak teman-teman. Jadi yang penting nyebur dulu sambil jalan sambil belajar. Konsepnya sih seperti itu. Karena kan memang ini kan juga saya baru sebatas hobi teman-teman, bukan full time di bidang ini gitu. Oke baik,
Kemudian tadi kan bicara tentang pembibitan ya. Memang sih ada juga ya, kalau kita mau ngambil yang dari cangkok ya sama juga sih. Batang yang dicangkok itu dari pohon yang udah pernah berbuah minimal 2 kali. Itu lebih aman. Kalau misalkan kita ngambilnya dari pohon yang belum pernah berbuah, ya resikonya nanti pohonnya lebih lama berbuahnya, kemudian ya mungkin dari sisi genetik ya akan berbeda. Tapi bisa juga kadang-kadang daripada sayang dipotong, misalkan ya dicangkok, nanti kita pelihara lebih lama, ya kemungkinan akan berbuah. Bahkan saya juga pernah mengalami malah bisa berbuah lebih dulu. Nah seperti itu. Lalu apalagi kalau media tanamnya kan terlihat teman-teman ya, sekam, kemudian kohe, ya sedikit tanah. Ya mungkin bukan 1:1 sih. Jadi tanahnya saya sedikit aja sih. Lebih banyak kohe dan skamnya. Nah itu kadang-kadang nanti saya tambahin lagi media tanam, saya tambahin lagi kadang-kadang NPK, kadang-kadang MKP, nggak nentu juga sih. Kemarin saya kasih MKP malah munculnya adalah tunas baru atau pertumbuhan vegetatif. Nah itu juga jadi sebuah persoalan, berarti memang belum siap untuk berbuah. Bahasa sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian mengenai ranting ya, kita ke ranting dulu. Jadi ini ada beberapa ranting. Nah ini tadinya kan ini teman-teman, ini kemudian muncul ini. Nah ini saya biarkan nih untuk tumbuh teman-teman. Nah mungkin nanti ada selang pendapat sih, tapi kalau saya cenderung ya memang saya biar posisi di sini tuh agak ranting gitu teman-teman. Jadi tetap saya mengutamakan keindahan sih, bukan mempercepat gimana berbuah, tapi gimana biar lebih indah. Menurut saya sih ini lebih indah gitu. Nah kemudian di sini ada tunas baru teman-teman. Nah ini kalau saya pribadi saya cabut, saya buang ya teman-teman, karena di bawahnya udah ada. Jadi kita cukup 3 ini udah ganteng banget sih. 3 ini udah ganteng banget. Kemudian mungkin tunas-tunas yang bagian dalam nanti kita juga akan konsep ya, akan kita rapikan juga. Nah ya ini kan ada 3 ini teman-teman ya, ini ada banyak nih. Nah kemungkinan 2 ini kita buang. Cuma memang apa ya teman-teman, ketika saya membuang tunas air, karena pembeli itu rata-rata gini, mereka nyari yang rimbun, yang daunnya banyak, yang subur. Nah itu kan juga mungkin kalau bahasa saya menjadi masalah juga gitu teman-teman. Ya, nah ini kan makanya ini dibuangin nggak, ini dipertahankan nggak nih, nah dan sebagainya ya. Nah kalau ini memang harus dibuang. Jadi kalau ini mungkin bisa lah dipertahankan. Ini oke. Kemudian ini kadang-kadang ada kutu putih ya. Nah ini ada 1, 2, 3. Nah ini karena ini sudah ada, ini mungkin bisa. Tapi ya nanti kita tunggu mungkin beberapa hari lagi ya. Nah ini kan banyak tuh tunas-tunas baru. Nah ini emang salah satu harus kita buang teman-teman. Mungkin ini aja. Nah, kan ada juga yang wah ini harus tunas air. Nah itu semua kembali ke teman-teman sih menurut saya ya. Akan konsepnya seperti apa. Kalau tunas airnya terlalu banyak ya resikonya mungkin munculnya bakal bunga itu kemungkinan akan lama. Nah oke, nah seperti ini. Ini sudah ya, mungkin daun tua, oke lah, daun tua. Kemudian mana lagi ya? Oke sih teman-teman, ini saya nggak ada masalah lagi sih ya. Nah ini nanti kita buang yang ini, bagian ini teman-teman. Nah karena di atasnya udah ada ranting juga ya. Kemudian nah ini juga kita buang. Nah oke ya. Kemudian tunas air ini kita buang biar nanti bercabang lagi. Jadi saya suka tipikal yang seperti itu, agar bercabang itu seperti apa tekniknya. Oke. Kemudian kita cek kembali teman-teman. Jadi potensi-potensinya, jadi sebenarnya sih ini belum terlalu rindang ya. Jadi kalau misalkan kita kurangin potensi sinar matahari masuk itu bisa
Jadi ketika sinar matahari bisa masuk ke dalam, nah itu kan bisa memanasi batang-batang ini, kemudian daun-daun bisa masak, nah dibagikan seluruh ke permukaan atau bagian dari pohon tersebut. Nah oke, kemudian apalagi nih teman-teman ya, pembuahan sih mungkin saatnya belum ya, mungkin belum saatnya kita buahkan karena pertumbuhan vegetatifnya itu masih banyak tuh tunas-tunas bairnya. Jadi tanda-tandanya teman-teman ya, ketika daun-daun muda ini bermunculan, nah otomatis bisa dipastikan bahwa belum saatnya untuk memancing munculnya buah. Seperti itu ya. Ini tuh catatan utamanya di hari ini. Ya waktunya begitu pendek ya, jadi tidak mungkin juga bisa mewakili pertanyaan teman-teman juga ternyata ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat video-video berikutnya ya, sehingga bisa memberikan informasi, kemudian bisa menyimpan kegiatan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Kebun Zuhdan. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, share serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan selamat menanam.